Nah teman-teman bisa lihat sendiri ini adalah kondisi tanaman cabai yang terserang layu fusarium atau serangan mati layu teman-teman. Ini tidak memandang bulu ya, baik itu tanaman cabai yang masih muda, yang sedang berbuah ataupun yang sedang masa panen teman-teman. Pada video kali ini udah akan bagikan beberapa penyebab terjadinya serangan layu fusarium dan cara mengantisipasinya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini udah akan berbagi sedikit cerita ataupun pengalaman tentang perawatan tanaman cabai merah keriting teman-teman. Jadi di sini kondisi cabainya itu terserang penyakit yang namanya layu fusarium atau jamur patogen. Dan ini adalah salah satu serangan pada tanaman cabai yang cukup menakutkan bagi petani teman-teman, karena ini menularnya sangat cepat ya. Oke, di sini kita akan bahas ini tanaman cabainya berusia sekitar 40 sampai 50 hari, sudah mulai masa generatif teman-teman, sudah mulai berbuah namun sudah terserang layu fusarium. Nah, ada beberapa penyebab serangan layu fusarium. Yang pertama yaitu karena kondisi cuaca. Nah, di sini kondisi cuaca yaitu curah hujan yang cukup tinggi, ya bisa dikatakan ekstrim, hampir setiap hari hujan, sehingga ini akan memicu pertumbuhan jamur jahat atau jamur patogen pada tanah ataupun serangan langsung. Penyebab kedua yaitu karena unsur tanah. Biasanya ini kalau pengolahan tanah tidak bagus, ini akan menyebabkan munculnya jamur ataupun serangan layu fusarium ini. Nah, biasanya tanah yang tidak diolah itu tanah yang asamnya cukup tinggi. Nah, ini nanti akan kita bahas bagaimana cara pengolahan tanah sederhana teman-teman. Nah, itu beberapa penyebab munculnya layu fusarium ataupun serangan jamur. Nah, untuk mengantisipasi jika serangan ini sudah mencapai puncak yang ini teman-teman, stadium 4 ya, yang sudah berat, ini kita ikhlaskan saja karena sulit untuk diobati dan akan menular pada tanaman di sampingnya teman-teman. Nah, adapun beberapa cara untuk mengatasi ataupun mengantisipasi serangan layu fusarium akibat jamur patogen ini, yaitu dengan cara yang alami atau secara sederhana. Teman-teman bisa menurunkan keasaman pada media tanam ataupun pada tanah, yaitu menabur dolomit di sekitar pangkal pohon atau di sekitar media tanam. Dan juga teman-teman bisa melakukan penyemprotan fungisida, itu ada di toko pertanian untuk mengantisipasi ataupun mengatasi jamur teman-teman. Nah, itu bisa teman-teman lakukan juga. Selanjutnya dalam segi pengolahan tanah. Nah, pengolahan tanah ini sangat penting teman-teman, terutama tanah yang unsur asamnya atau keasamannya tinggi, pH-nya tinggi. Teman-teman bisa menurunkan pH-nya dengan cara memberikan dolomit terlebih dahulu sebelum kita melakukan penanaman atau penggemburan tanah, dan menggunakan pupuk, baik itu pupuk kandang. Nah, terutama pupuk kandang itu yang sudah benar-benar matang teman-teman ya. Kalau kita menggunakan pupuk kandang ataupun kohe yang belum matang, itu sangat besar kemungkinan nanti akan berjamur atau tumbuh jamur pada media tanah. Nah, itu salah satu pemicu media tanam atau tanah yang kurang bagus untuk tanaman cabai. Nah, gunakan pupuk organik yang benar-benar sudah terfermentasi teman-teman. Itu sih cara untuk langkah untuk mengatasi ataupun mengantisipasi layu fusarium. Nah, jika pada musim hujan yang curah tinggi dan terjadi genangan air, nah ini kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kita hanya berusaha untuk memperbaikinya. Kalau memang belum bisa atau masih gagal, itu sudah takdir dan waktunya untuk gagal ya. Semoga kita tetap tawakal, berusaha, dan tetap semangat teman-teman. Barangkali itu informasi yang bisa udah sampaikan terkait
pencegahan dan mengatasi jamur layu fusarium. Memang tidak begitu paten, namun ini adalah tips ataupun trik sederhana yang bisa udah bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum.